Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua. Di video kali ini aku mau sharing budgeting di bulan Juni. Teman-teman gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan di setiap harinya ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya seperti biasa aku mau beres-beres rumah dulu. Mudah-mudahan jadi motivasi juga buat teman-teman buat beres-beres rumah. Nah biasanya kalau aku lagi beres-beres gini, anak-anak suka main di luar. Tadi tuh anak-anak lagi main di luar, cuman pas tahu aku lagi ngerekam, lagi ngevideoin, mereka pada masuk ke dalam. Jadi ya udah, ini beres-beresnya sambil direcokin sama mereka. Ya tapi nggak apa-apa ya teman-teman, beginilah kerjaan seorang ibu ya. Nikmati aja gitu. Nah ini aku beres-beresnya pagi-pagi. Biasanya aku beres-beres pagi sama malam hari. Jadi kalau siang tuh aku nggak pernah beres-beres ya. Biarin aja anak-anak biar bereksplor gitu. Biarpun rumah kayak kapal pecah ya wajar aja ya teman-teman, karena punya anak-anak yang masih balita. Nah kemarin itu kontrakan aku baru di makeover ya teman-teman. Dan aku usahain makeovernya ini low budget ya. Sebenarnya kemarin-kemarin pengen upload videonya, cuman karena belum beres editing dan semacamnya. Insya Allah nanti aku bakal share juga di next video ya teman-teman. Nah ini aku juga makeover tempat bermainnya anak-anak ya, biar tambah nyaman buat main. Ya meskipun sederhana, yang penting nyaman ya. Nah lanjut ke budgeting. Gimana nih teman-teman untuk budgeting bulan kemarin, evaluasinya apakah ada sisa? Senang ya kalau misalkan ada sisa tuh. Alhamdulillah kebutuhan udah tercukupi semua. Dan alhamdulillah juga ada sisa. Ini di belanja mingguan aku hitung dulu ada sisa. Kemarin kan budgetnya 1 juta ya. Terus aku hitung lagi ternyata ada sisa 104.000. Dan kemarin berarti kepakainya itu sekitar 896.000. Nah alhamdulillah ini bisa dimasukin ke wishlist. Nah next di sini untuk belanja bulanan ternyata ada sisa juga 5.000. Yang artinya kemarin belanja bulanan kepake 595.000. Biasanya sih ini udah termasuk sama jajan-jajan gitu. Nyisa 5.000 juga nggak apa-apa ya. Ini tuh bisa dikumpulin tuh. Kalau dikumpulin tuh kelihatannya jadi banyak. Nah yang terakhir ini ada sisa dari hiburan, karena kemarin itu aku jarang keluar rumah ya teman-teman. Jarang main, cuman sering beli makan gitu. Jadi uang hiburannya itu kepake sama beli makan di luar gitu. Pokoknya harus evaluasi di bulan sekarang. Makanya kemarin di bullet journal aku bikin no spend challenge. Itu karena emang pengeluaran aku di bulan kemarin kebanyakan itu beli makan ya. Jadi di bulan ini mau gak mau harus berusaha buat masak di rumah. Nah ini dari kebanyakan semuanya tuh nggak ada selisih kecuali yang 3 tadi yang sisa uangnya, karena semuanya udah pada kepake sesuai dengan budget masing-masing. Tapi alhamdulillah ya segini juga ada sisa. Nah sebenarnya di bulan ini dan bulan berikutnya aku tuh mau fokus ke wishlist ya teman-teman. Soalnya banyak banget yang pengen aku beli. Secara ibu rumah tangga pasti kan suka lapar mata gitu kalau ngeliat barang yang kita butuh cuman gak terlalu dibutuhin gitu, alias keinginan. Nah jadi aku seperti biasa tulis dulu di wishlist, jadi biar kelihatan kita tuh pengen beli apa. Nah nanti tinggal dihitung targetnya berapa, terus kita bisa kumpulin dari sisa uang belanja. Pokoknya ini tuh ngelatih kita untuk lebih sabar lagi ya teman-teman. Sebagai manusia pasti wajar ya yang namanya lapar mata, terus pengen beli ini beli itu wajar banget. Soalnya aku juga merasakan. Tapi setelah aku terapin ini, alhamdulillah semuanya bisa terkendali ya. Nah seperti biasa di budgeting bulan Juni ini
aku masih pakai metode Kakeibo. Selalu konsisten insya Allah dengan metode ini karena memang enak untuk diterapinnya. Jadi di metode Kakeibo ini kita juga nggak terlalu fokus sama tabungan ya. Selain kita menabung juga kita tuh harus menikmati hidup gitu. Tapi menikmati hidup itu dengan cara apa? Tentunya ada caranya ya teman-teman. Example kayak belanja gitu. Kita belanja segala macam yang kita pengen tanpa didasari pengaturan keuangan, itu hasilnya bakal sedih gitu, ujung-ujungnya tuh bakal nyesel. Beda halnya kalau kita terapin dulu metode pengaturan keuangan Kakeibo ini, insya Allah kita bakal lebih bijak dalam mempergunakan uang. Nah, seperti apa step-step pengaturan keuangan metode Kakeibo? Aku udah sering bahas di video-video aku sebelumnya, terutama di video ini, klik di atas. Di situ aku udah jelasin secara detail ya teman-teman. Cuman di video ini aku mau sharing manfaatnya juga. Nah, setelah aku terapin selama ini, aku sedikit-sedikit jadi lebih berhati-hati terhadap hutang. Terkadang hutang itu dianggap hal yang enteng ya, kita pinjam sekarang tapi kita nggak mikirin gitu untuk kedepannya tuh kayak gimana. Nah, jadi di metode Kakeibo ini aku pengen share ke teman-teman gimana caranya untuk belajar hidup sederhana dengan metode Kakeibo. Nah, di bulan Juni ini alhamdulillah pendapatan suami saat ini di 5 juta. Seperti biasa ini untuk uang nafkah dari suami, jadi aku nggak ambil semua gajinya suami ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk pendapatan aku di 3.800.000. Alhamdulillah karena di bulan kemarin itu aku dapat rezeki dari gak diduga-duga dari usaha kecil-kecilan aku sama affiliate ya teman-teman. Jadi sedikit-sedikit bisa ngebantu buat memenuhi kebutuhan keluarga gitu. Nah, untuk pengeluaran alhamdulillah di sini yang pertama selalu budgetkan untuk sedekah, lalu untuk orang tua di sini budget untuk sedekah 100.000. Seperti biasa budget sedekah ini jangan dilihat nominalnya ya teman-teman. Ini untuk self reminder juga ya, kalau kita pengen terhindar dari ria itu kita nampakkan sebagian dan sebagian lagi kita sembunyikan, itu lebih baik ya teman-teman. Nah, untuk orang tua seperti biasa di sini 600.000. Dan untuk arisan kali ini aku ikutan arisan keluarga, salah satunya juga untuk menjaga silaturahim ya. Untuk arisan ini insya Allah aku tuh pengennya menang di akhir, tapi masya Allah semuanya tuh pada pengen menang di akhir. Soalnya menang di akhir itu kayak kita kehitung nabung gitu ya teman-teman. Arisan di sini 280.000. Nah, untuk budget saving atau sinking funds alhamdulillah di sini ada kenaikan di 2.800.000 yang artinya insya Allah bisa lebih banyak ngisi pos-pos sinking funds. Untuk kontrakan di 1.400.000 seperti yang udah aku jelasin di budgeting kemarin, jadi aku bayarnya double ya teman-teman. Nah, untuk iuran wajib di 50.000, untuk air 55.000 flat seperti biasa, untuk listrik alhamdulillah masih di 100.000. Untuk belanja bulanan di 600.000, belanja mingguan 1 juta. Ini udah termasuk sama beli beras ya teman-teman. Nah, untuk pulsa atau wifi di sini aku anggarkan 300.000 karena aku pasang wifi bulanan gitu, paling sedikit-sedikit isi pulsa buat kayak kuota biasa gitu di handphone karena untuk dipakai keluar rumah sesekali gitu ya. Nah, untuk bensin di sini aku anggarkan sama kayak bulan kemarin di 450.000. Untuk pegangan di 300.000. Nah, pegangan ini di luar dana darurat ya teman-teman. Untuk susu dan cemilan di sini dianggarkan 300.000, gas dan galon 100.000, dan untuk hiburan 300.000. Nah, untuk anggaran undangan atau kado itu sebenarnya aku nggak tulis di sini ya teman-teman. Sebenarnya itu bisa dibajetin khusus sih, kayak misalkan bikin sinking funds untuk gift untuk kado. Jadi sewaktu-waktu kalau misalkan ada undangan atau ada ngasih kado, itu kita bisa ngambil dari sinking funds gift itu. Jadi meskipun di bulan ini nggak ada undangan, kita bisa save dulu gitu untuk jaga-jaga, siapa tahu di bulan-bulan berikutnya itu ada undangan yang double gitu. Biasanya kan suka ada ya undangan yang 1 bulan tuh tiba-tiba banyak gitu. Antisipasinya itu ya, kita rutinin aja tiap bulan nabung buat sinking funds gift atau kado. Nah, jadi nanti pas ada rombongan undangan ini kita nggak terlalu khawatir karena ya memang budgetnya udah ada gitu lah teman-teman. Nah, ini seperti biasa aku bikin income tracker. Alhamdulillah ini waktu aku awal-awal budgeting ini belum ada income tracker ini ya teman-teman. Tapi masya Allah biiznillah aku udah bisa dapet
penghasilan sendiri. Dan itu semuanya nggak instan ya teman-teman, butuh proses, butuh belajar, support dari teman-teman, doa dari orang tua, dan atas izin Allah juga. Karena rezeki itu harus kita jemput ya teman-teman, bukan kita yang nunggu. Kadang-kala rezeki kita tuh udah ditakdirin gede loh di depan mata gitu, cuman kitanya aja yang males buat jalan ke depan atau berat buat menjemput rezeki tersebut gitu. Nah ini self reminder aku juga ya teman-teman, karena di saat aku males-malesan ya aku juga nggak dapet apa-apa. Jadi kita tuh boleh serakah ya, dalam artian serakah untuk mencari penghasilan atau membangun usaha. Dengan tujuan apa? Tujuannya banyak banget ya teman-teman. Tentunya untuk mimpi-mimpi kita, untuk bisa berbagi lebih banyak lagi. Bahkan di Islam juga kita dianjurkan untuk menjadi orang kaya ya. Orang kaya di sini adalah orang yang mampu untuk bersedekah, berinfak, dan menunaikan ibadah haji. Masya Allah. Impian kita semua ya teman-teman. Insya Allah kita di sini berjihad, saling mengingatkan satu sama lain. Karena aku juga kadang lalai ya teman-teman. Jadi maka dari itu aku butuh banget masukan dari teman-teman juga. Karena itu bisa buat aku jadi lebih baik lagi. Nah di sini untuk income tracker, alhamdulillah ada dari YouTube, dari affiliate. Itu ada penghasilannya di week 1 dan week 2, terus dari sponsor dan dari usaha kecil-kecilan aku, alhamdulillah. Karena di sini aku masih dalam proses pengembangan ya teman-teman. Aku mohon doanya juga biar lebih semangat lagi untuk sharing hal-hal bermanfaat yang lainnya. Nah sedikit menyinggung bahwa kita ini mampu ya teman-teman. Jadi dalam Islam kita harus mencoba jadi orang yang optimis gitu, bukan malah pesimis ya. Belajar qanaah itu dalam artian kita bersyukur dengan apa yang kita punya, tapi kita juga tetap berusaha untuk menambah kenikmatan itu gitu. Dalam artian kita bukan meminta juga atau mengemis ya teman-teman. Kayak ada di mana kondisi waktu itu aku sangat butuh banget uang, tapi aku coba sendiri untuk keluar dari zona sulit tersebut tanpa memelas atau meminta kasihan dari orang lain ya teman-teman. Dalam artian merepotkan orang lain juga gitu. Karena aku tahu gitu porsi rezeki kita tuh udah diatur. Jadi lebih baik aku tetap qanaah, terus berusaha sendiri untuk keluar dari zona sulit ini gitu teman-teman. Bahkan dalam Islam pun jika kita meminta gitu ya, dalam artian minta belas kasihan atau mengemis dari orang lain, itu semakin tidak ada harga dirinya dalam diri kita, dan akan semakin sulit pula rezeki yang bakal kita dapatkan. Nah di bagian terakhir ini aku tulis juga kemana perginya uangku. Ini khusus untuk pendapatan aku ya teman-teman. Jadi untuk apa aja uang aku dipakai, biar aku lebih self control lagi. Karena di sini insyaallah aku lagi berusaha buat pengen pergi ke tanah suci untuk beribadah haji insyaallah. Di sini aku mulai sadar ya teman-teman untuk perbaiki mindset dulu. Awalnya mindsetku adalah dunia gitu, aku pengen punya ini, pengen punya itu untuk di dunia. Tapi Masya Allah, coba kita ubah mindset kita yang jauh dari dunia teman-teman. Kayak misalkan jika kita ingin memiliki rumah, jangan berpikir untuk rumah dulu, tapi niatkan untuk bisa membangun masjid. Jika kita ingin memiliki mobil, niatkan untuk bisa pergi beribadah haji. Dan jika ingin memiliki anak-anak yang soleh-solehah, niatkan untuk perbaiki diri dan mau belajar. Jika ingin memiliki usaha atau penghasilan tambahan yang jauh lebih berkah, niatkan untuk bisa bersedekah lebih banyak lagi. Nah teman-teman, semuanya berawal dari niat. Jadi ubah mindset kita. Tujuan utama kita bukanlah untuk dunia, karena memang ya jika dunia dulu yang kita capai, malah kita akan semakin diberi kesulitan. Kalaupun ia diberikan berkelimpahan harta, kita tidak akan pernah bisa merasakan kenikmatan hidup. Ya jadi ini untuk self reminder aku juga teman-teman. Mulai sekarang jangan terlalu fokus dengan pencapaian orang lain, jangan terlalu fokus dengan rezeki orang lain, tapi fokuslah dengan apa yang kita dapatkan dan syukuri betapa banyak sekali kenikmatan yang telah kita lupakan. Pada akhirnya kita akan tersadar ketika apa yang kita punya saat ini, sewaktu-waktu Allah ambil satu saja nikmat yang ia beri, kita baru menyadari apa itu arti sebuah kenikmatan. Jangan sampai menyesal ya teman-teman. Dan segitu dulu video dari aku. Insya Allah next ada video gajian
Jangan lupa di turn on notifikasinya biar tahu kelanjutan videonya juga ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. See you in 150 episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.